udah. Nah, udah kan? Oke. Jadi, Ya. langsung saja yuk kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Udah selesai. Oke, kita lanjut di soal. Nah, kemarin sampai nomor berapa? Sampai nomor itu. Itu yang atas ke agak atas. Oh iya, ya, ke atas ya. Oke, nah, 15 ya. Kita kemarin menyelesaikan 15 soal ya. Ya. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, langsung saja, nomor 16. Jika fx sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x, maka harga f aksen Tiga. yaitu. Ya, F aksen. F aksen 30 itu berapa? Nah, berarti yang pertama kali adalah kita mencari aksennya dulu kan. Aksen itu Aksennya. apa? Turunan. Turunan. Nah, kita cari tahu dulu F aksen X-nya berapa. Lah, F aksen X-nya berarti diturunkan. Cos kuadrat X itu turunannya berapa? Sin kuadrat X turunnya berapa? Kan ini kurang ya. Kalau kurang berarti satu-satu nuruninnya. Yuk. Berarti Berarti pertama pangkatnya dulu diturunkan. dua 2 cos X cos X dikali turunannya tiga. cos X apa? Jadi setelah 2 diturunkan, pangkatnya dikurangi satu, terus turunannya cos X. Nah, jadi ini turunan trigonometri ya termasuknya. Turunan cos apa? Jadi sin Satu. itu yo yo gak gitu no. Sin turunannya cos, cos turunannya Iya. min sin gitu, Dek. Nah, berarti kalau cos turunannya apa? Minsin. Nah, min sin. Nah, berarti min sin X. Nah, terus yang satunya dikurangi 2 diturunkan juga. Yang ini yuk kita kerjakan yang ini. 2 sin X dikali apa? Turunannya sin X. Sin X berarti cos Nah, X. betul. Cos X. Nah, ini cuma tambahan aja. Lanjut. Berarti kita rapikan dulu. Min-nya di luar ya. Min Iya. 2 cos X sin X. Terus dikurangi Min 2 dua sin sin X. X kali cos X. Ya, kali cos X. Nah, terus berarti ada kesamaan kan ini? Ya, dua sin X sama cos X. Nah, berarti ini sama ya, sama saja. Berarti Ya, min 2. Berarti satu. min 2, min 1. Min dua, min empat. Nah, min 4. Berarti ini hasilnya adalah min 4, Cos cos X X sin kali sin X. X. Nah, kalau sudah diturunkan seperti ini, baru dimasukkan apanya? 30 Dimasukkan derajatnya. 30 derajatnya. Nah, kan ini baru F aksen X. Nah, F aksen X-nya kita ganti dengan 30. Oh, Nah, berarti berapa? min 4 cos 30 dikali Heeh. sin kali 30. Ya, betul. Min 4 cos 30 dikali sin 30. Berapa itu? Min 4 cos 30 berarti cos 30 itu nol. Eh, Satu, satu, satu. salah Eh, juga. setengah, setengah akar 3. Benar. Setengah akar 3, benar. Ya, jadi kebalikannya sin 60. Nah, Nah, terus sin kalau sin 30 30 berarti setengah. setengah. Ya. Nah, Yang satu sama nol itu cuma 0 sama 90 ya. Berarti ini setengah. Yuk dikalikan berapa ini berarti? Kita coret-coret dulu ya. Mana yang bisa ya, dicoret? 4 sama 2. Coret semua ya. Sama Ya. 4. Berarti tinggal min Min 1 akar 3. atau min akar.
Tiga. Berarti 3. jawabannya yang Jawabannya yang A. A. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, kita udah masuk ke matriks. Yo, katanya matriks banyak katanya. Jika 2 3 min 32 kali AB sama dengan 79, maka harga A min B. Nah, berarti kita harus tahu AB-nya dulu berapa, gitu kan? Nah, kamu biasanya kalau menemui soal seperti ini pakai substitusi eliminasi atau pakai inverse? Pakai apa enaknya? Inverse. Inverse, oke. Coba kalau pakai inverse ya. Ini dipindah ke depannya. Jadi kita cari itu inverse dulu. Ya, jadi matriks inverse-nya itu berapa? Jadi nanti AB, nah itu nanti adalah sama dengan inverse-nya. Inverse-nya pindahan 23 min 32 ini. Nah, inverse-nya itu, nah dikali 7 sama 9. Posisinya nggak boleh berubah. Kalau di depan Oh, ya depan, kalau belakang ya belakang gitu. Nah, oke kita inversekan dulu. Berarti berapa itu? 2. Gimana kemarin inverse? 2 dikali 3. 2A. Terus 3A. 3B. Jangan loh. Kok kamu malah AB-nya itu tetap loh. AB-nya itu tetap. Yang kamu inversekan tuh hanya ini saja. Nggak AB-nya nggak ikut. Oh, cuma yang 2332 itu. Satu per determinan dikali B eh, terus min 3. Kotak min 3 lah. Nah, jadi ini kalau ada AB ya, kalau ada ABCD, kalau ada ABCD, nah ini kan ABCD nih. A, B, C, D. Inverse-nya AD dibalik. Berarti sini D, sini A. B sama C-nya dikasih minus. Min C, min B. Nah, berarti inverse-nya apa itu? 1 per determinan Berapa determinannya? Kanan 2. kurangi kiri. 2 kali 2 kurangi? 3 kali min 3. Ya, berarti berapa? 2 kali 2. 4. Terus 3 kurang 3 kali min 3. Min 9. Min 9. Nah, jadi min 9 ya. Karena kanan kurangi kiri. Jangan lupa. Terus AD dipindah. Jadi tetap ya 2 sama 2-nya. B sama C-nya dikasih minus. Jadi ini jadi plus. Plus 3. Yang atas jadi min Min 3. 3. Nah, berarti inverse-nya kita udah dapat nih. Yuk, kita masukkan ke sini. Berarti berapa? 1 per. Determinan Berapa ini? 4 min 9. min Berarti berapa? 9. 4 plus 9. Berapa 49? 13. 13. Berarti 1/13 dikalikan Dikali 2 min 2. 5. Min 5. Eh, min Kok min 3 ini? ya itu. Min 3. Min 3. Min 3. 2 min 3. 3. 3, 2 dikali 7 dan 9. Lan. Nah, berarti 1/13. Ditulis dulu, baru ininya kita kalikan. Berapa itu perkaliannya? Coba kamu kalikan. 2 kali Hmm? 2 kali apa? 2 kali 7. Iya, terus Terus tambah. tambah 2 kali 9. Lo. Min Baris 3 kali kali kolom. 9. Baris kali kolom. Ingat matriks itu baris kali kolom. Jadi baris ini kamu kalikan dengan kolom ini. Berarti 2 kali 7 ditambah 3 kali 9. Lan. Min 3 kali 9. 14. Berarti 14 di. Tambah Heeh, 19, 9 kali min 3. ya, min 27. Min 27. 27. Betul. Terus yang bawah berapa? 3 3 kali kali 7.
7 dikali ditambah. 9 kali 2. Betul, berarti berapa? 7 kali 3 satu. 9 kali 2 18. Nah, berarti 18. Nah, berarti berapa ini jumlahnya? Berarti 1/13. 13, 27 dikurangi 14. Berarti nanti jawabannya minus ya. Minus berapa? Minus 13. Minus 13 yang bawah. Terus yang Terus. 21 tambah 18, 39. Nah, oke. Nah, barulah masukkan pernya. Nah, jadi kalikan ke dalam. 1/13 kali min 13, 1/13 kali 39. Berarti berapa? 1/13 kali min 13. Berarti dicoret-coret tinggal 1. Ya, berarti minus 1. Tuh, Nah, berarti minus 1 yang bawah. yang bawah Artinya 39 bagi 13 berapa? coret-coret Iya, bisa. bisa. 39 Oh, bagi 13 berapa? Kan langsung bisa. 39 bagi 13 adalah 39 bagi 3, langsung bisa ini. Bulat itu, Wak. 2. Itu Eh, 29 nggak sih, Kak? tiga deh, Oh, 3. 39. 21 tambah 18, Wak. 13. 39 bagi 13 berapa? Ayo. 39 bagi 13. Yap. Dua, Kok, satu. kok 21? 13, 13. Oh, 6 ding ini. Salah-salah, Kak. 6, 7, 8, 9. 3. 3. Nah, jawabannya adalah 3. Berarti min 1 sama 3. 3. Oke. Berarti A min B berapa? Amin B sama dengan Berarti berarti ini A, yang ini A, 1 yang bawah B. min 3 min 4. Nah, berarti min 1 min 3 berarti min 4. Oke, ini bener yang A. Oke, gitu ya, gampang. Lanjut, nomor 18. Koordinat polar akar 3,135 derajat. Jika dinyatakan dalam koordinat kartesius menjadi. Nah, berarti kayak kemarin, mengubah koordinat polar menjadi koordinat kartesius. Koordinat polar tuh elemennya apa aja? Ini R sama theta, ya kan? Nah, koordinat kartesius itu apa? Nih, Hmm? koordinat kartesius itu apa? Ada apa? Dua kan? Kalau polar kan R, theta. Kalau kartesius, X, A, Y. nah, X, Y itu koordinat kartesius yang biasa kita lihat di grafik-grafik. Itu koordinatnya X sama Y. Nah, berarti kita akan ubah jadi itu. Nah, berarti caranya gimana? Nah, kalau mencari X, itu menggunakan akar. Akar apa? X. X itu bukan menggunakan akar, ini kebalik. Nah, X itu adalah R sin apa cos? Sin. R, pakai R sama theta. Berarti R, ini udah loh dek kemarin. Dipakai soal yang 2016 kemarin itu. Kamu catat R nggak? cos, R cos? R cos theta. Betul, R cos theta. Kalau Y, Berarti kok apa theta R dulu. R R apa? sin Sin. theta. Iya, betul. Nah, berarti berapakah ini? Masukin langsung. R-nya Berarti akar 2, akar 2 dikali cos. 135. Ya, terus yang bawah
akar 2 dikali sin ti- 135. Betul. Berapakah ini? Yuk cari dulu. Cos 135 dan sin 135, Dek. Pas 135 berarti di kuadran 2. Ya, betul. Di kuadran 2. Hmm, bentar. Berapa coba? Berarti nanti ya di kuadran 2 kan miliknya siapa? Yang di kuadran 2 miliknya sin. Ya, sin tan cos. Nah, berarti nanti yang cos itu negatif itu. Jadi berapa ya? Coba kamu cari berapa? Cos 135 di antara 90 sampai 180. Iya, caranya kan dikurangi dulu, Dek. Dikurangi dengan 180. Yo, jadinya berapa? 180 dikurangi 135. 135. Berapa? Kos berapa 45. jadinya? Cos Berarti kos 45. 45. Nah, jadinya kos 45. Tapi dia negatif. If Terus kalau yang bawah, akar 2 kali sin sama berarti berapa? 45. Nah, barulah kamu masukkan. Berapa itu? Akar 2 Nah, cos kali 45. kos empat puluh Cos, lima berapa? cos 45 itu 0,5 akar 2. Betul. Ada negatifnya, jangan lupa. Ya, Terus yang bawah, akar 2 kali. 0,5 akar 2. Nah, betul. Tinggal, Tinggal ya tinggal dihitung. Akar 2 kali min akar 2 berapa? akar 2 dikali min akar 2 min akar 4. Min akar 4 atau gini aja. Akar 4 itu berapa? 2. 2. Artinya akar kalau dikalikan akar itu munculnya angka itu sendiri. Berarti 2 per 2. Wah, Nah, berarti minus 2 per 2. Jadinya berapa X-nya? Minus 1. Minus 1. 1. Yang bawah 2 per 1. 2. Artinya 1. Berarti koordinat Kartesiusnya adalah min 1,1 X, Y. Berarti jawabannya yang C. Oke. Nah, gitu ya. Dipahami Ya. lagi rumus-rumusnya biar nggak lupa. Ya, nomor 19. Diketahui sudut A dan sudut B adalah sudut lancip. Jika cos A sama dengan 4 per 5 dan cos B sama dengan 24 per 25, tentukanlah nilai cos A plus B. Nah, cos A plus B. Berarti kita belajar rumus trigonometri yang penjumlahan. Apa coba? Cos A plus B itu rumusnya apa, Dek? Udah tak kasih tau rumusnya, dibuka yang trigonometri. Trigonometri awal. Trigonometri yang awal. Rumusnya apa coba? Udah tak kirim semua atau materinya. Trigonometri ya kak ya? Iya, trigonometri 1. Awal. Cos A plus B. Ya, itu apa? Hmm, Cos, cos. Apa, udah ketemu belum? belum. Udah, tak tampilkan di sini. Nah, yang trigonometri awal. Trigonometri 1, deh. Kalau kamu mau cari. Nah, ini dia. Ya, rumus cos A plus B. Oh, ini nggak ada. Iya, itu enggak ada. Trigonometri 2, deh. Berarti Oh, disiapin. Oh, ini trigonometri sudah itu. lengkap kok, deh, itu materi-materinya. Yang kedua, nah ini dia. Nah, cos A plus B. Berarti rumusnya apa? Cos A plus B, cos A kali cos B.
Heeh, tandanya kebalik. Kalau ditanyakan plus berarti dia minus. Berarti cos A, cos B, sin A, sin B. B. Nah, berarti itu ya kita terapkan. Cos A, cos B, sin A, sin B. Cos sin D kalau ngapain. Cos sin. Nah, ini kan pernah tuh nomor 15. Ya kan? Udah pernah kan kita? Ya. Nah, Tuh kos-kos sin. Oh iya, 15 iya. yang Yuk, tulis ulang. Berarti cos berapa? Cos kos A, cos B dikali B sin sin A A kali B. sin B. Yo, Berarti kos 4/5 langsung dimasukkan no. Cos A-nya kan 4/5, bukan cos 4/5. Cos A-nya 4/5. Jadi ini diganti 4/5. empat per Lalu lima cos B-nya adalah 24/25. Nah, dikali. Kok dikali? Dimin ya? Ya, Dimin. min. Minus ini tuh. Minus sin A sin B. Berarti sin A berapa? Sin A Kita cari tahu dulu dengan segitiga kalau masih belum hafal. Nih. Nah, berarti kalau di sini ada A, terus di sini ada B. Nah, yang diketahui apa di situ? Kos semua kan? Kos itu rumusnya apa? kos Samping per kos. am, Apa? Samping per per depan. Per bukan loh. miring. Nah, Samping. miring, miring. Jadi kalau sin cos itu pakai miring. Berarti karena cos itu adalah sami atau samping per miring, berarti samping sudut berapa? 4 kan? 4. Miring sudut 5. Kalau yang B, sampingnya 24, miringnya 25. Berarti ini 24, ini 25. Yo, dengan Pitagoras kalau hafal cepet banget ini. 4, 5. Satunya pasti berapa? Triple Pitagoras. 4, 5. Satunya 4, 5, 3. betul, 3, 3. 3, 4, 5. Itu Triple Pitagoras. 24, 25. Satunya 24, 25, mm-mm. Terus sisi paling pendeknya berapa? 2, 21. Hei, enggak. Ya udah, kamu cari dulu Nek Nu. Jadi, jadi carinya pakai 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Kan lama banget sebenarnya kalau nggak hafal. Berarti berapa ini? 25 kuadrat. 25 kali 25. Kali 25, 625. 625. 24 kali 24, 4 kali 24, 576. 576. Kalau dikurangi, 62 625 kurangi 576 adalah kurangi 576. 49. 49. Akar 49 berapa? 7. Betul. Nah, berarti 72425 itu adalah triple Pitagoras. Nah, berarti kan udah ketemu nih. Jadi kamu sekalian ini menghafalkan kalau misalnya ada 2425 pasti satunya 7. Nah, berarti sin A berapa? Sin A, Dek. Sin rumusnya apa, sin? Sin rumusnya apa? Ini depan miring. Tuh, betul. Demi. Berarti depan per miring. Depan per miring. Berarti berapa? 3 3 per per 5 dikali 7 per 25. 7 per 25. Nah, terus kalikan semua deh. Coret-coret. Mana ada yang coret? Nggak bisa. Hmm. 4 sama 25, 5 sama 4. Ganjil apa genap semua nggak bisa. Berarti Kita 4 kalikan satu-satu. 4 kali 24 berapa? kali 24, 96. 96. Oke. 5 kali 25. 5 dikali 25, 125. Terus
dikurangi 3 kali 7. 3 kali 7. 21. Yang bawah, yang penyebut 5 kali 25. 125. 125. Tinggal kurangin. Berarti 96 kurangi 21 berapa? 96 dikurangi 21. 75. 75 per 125. 5. Kita sederhanakan karena di option itu yang paling mungkin adalah 5 karena 125 itu adalah lipatannya 5. Berarti dibagi berapa ini? 5. Masing-masing dibagi bukan 25 ya. Oh, Biar 25. bawahnya 5. Nah, berarti 125 bagi 25 kan 5. Kalau 75 bagi 25 berapa? 3. 3 betul. Berarti jawabannya 3 per 5. nah, gitu. Ya, Hmm. oke. Paham kan? Hmm. Hmm, yang penting hafal rumus-rumusnya sama mencari triple Pythagorasnya. Lanjut nomor 20. Nilai fungsi-fungsi trigonometri berikut ini yang benar adalah, nah, yang benar yang mana, Dek? Apakah sin 30 sama dengan cos 90? Sin 30 sama dengan, kan kebalikannya. Enggak, kebalikannya juga sih. 30 itu Enggak, sama 60 loh kebalikannya. beda. Cos, cos di 90 berapa emangnya? Cos 90 itu sin 0. Betul. Kalau sin 30 1. salah. Sin 30 setengah. Nah, setengah. Berarti tidak sama kan? Ya, Nah, berarti ini salah. Terus sin 90 min A sama dengan cos A. Bener nggak? sin A. Sin 90 min A sama dengan cos A. Bener? Jadi kalau menggunakan, kan kemarin tak spill toh. Kalau menggunakan 90 atau 270 itu harus di apa? Dibalik, dibalik. Berarti kalau dibalik artinya apa? Kalau sin jadi cos, kalau cos jadi sin. Sin. Kalau tan jadi kotangen. Nah, berarti ini kalau sin jadinya cos. Bener apa enggak? Salah. Bener. Lah kan sin jadi cos kebalikannya. Ya kan? Nah, ini cos 90 plus A. Berarti sin A. Bener nggak? Cos 90 plus A sama dengan sin A. Bener? Salah. Salah. Karena Karena nggak sama. bukan karena nggak sama. Karena dia plus A. Kamu jadi melihat kuadran juga, Dek. Kalau seperti ini. Kan kuadran kan seperti ini. Nah, dia tuh nolnya di sini kan. 0, 90, 180, 270. Nah, sini atau 360. Nah, dia itu adalah cos 90 plus A. 90 plus A itu artinya kuadran sini toh. Kan 90 plus. Nah, berarti kalau 90 plus dia kuadrannya milik siapa? Miliknya sin. Sin. Otomatis yang cos itu harusnya ada negatifnya. Berarti ini kurang negatif. Harusnya minus sin A. Oleh karena itu ini salah. Nah, kenapa kok yang B benar? Karena 90 min A itu tempatnya sini. All plus. Semuanya positif. Nah, karena itu yang B benar. Kalau yang D benar atau enggak? Sin 180 plus A. Salah. 180 plus A itu sini. Kuadran 3 alias miliknya tan. Nah, berarti sin cosnya nanti negatif. Berarti minus. Yang benar apa emangnya kalau salah? Yang benar minus apa? Tan. Minus apa? Tan. Kok tan? Kalau pakai 180 atau 360, jadi pengurangnya itu loh, dia kamu fokusnya pengurangnya ini 90, 90, 180 ini. Itu dia tetap.
Artinya tidak dibalik. Kalau sin jadi sin, kalau cos jadi cos. Oleh karena Oh, itu option D harusnya apa? Bukan tan. tapi kos. Kos salah juga. Kan ini Oh, bukan tetap. Jadi bukan sin 90 atau tetap 100. Nah, ini kan 180. Berarti dia tetap harusnya. sin. Harusnya min sin A yang benar. Nah, berarti yang benar cuma satu yang B. Itu. Ya, jadi harus tahu sebab-sebab kenapa itu tidak bisa dipilih. Oke, lanjut. Berarti kalau Nomor, yang 270 itu dibalik ya, Kak? ya, 90 atau 270 itu dibalik. Kalau 180 atau 360 itu tetap. Ya. Oke, lanjut. Makanya aku biasa ini tak biasain suruh pakai 180 atau 360 aja. Kalau menghitung kayak tadi, kayak cos 135 itu kan besar-besar, kan harus dikurangi dulu. Nah, makanya pengurangnya pakai 180 atau 360 aja. Karena kalau pakai 90 atau 210 itu nanti harus dibalik. Kebiasaan banyak yang lupa. Ya, jadi recommended yang 180 atau 360 ini. Lanjut nomor 21. Nah, nilai dari sin 39 derajat per cos 51 derajat. Itu berapa? 39 derajat sin 39. Ya, berarti itu bisa dikurangi berapa itu? 90. Betul. Berarti ini kebalik ya nanti. Berarti Ya. sin apa? Sin 90 dikurangi min 39. 39. Nah, berarti berapa? 90 dikurangi 39. 51. 51 kan? Sin apa kos? Sin. Hei, udah dibilangin 90 atau 210 dibalik. Oh iya, Berarti ding, bukan sin dong. berarti ya. Kos, ya kebalikannya. Berarti kos 51. Dan dan positif ya, karena 90 min itu all plus, kuadran satu. Berarti ini kos 51. Nah, berarti kos 51 per kos 51 juga kan itu soalnya. Ya, Nah, berarti berapa? satu. Nah, berarti jawabannya satu. Nah, berarti yang di. Oke, lanjut. Nah, nomor 22 ini juga udah pernah di soal kemarin, itu jari-jari juring yang diketahui sepanjang 20 cm dan panjang busurnya 14 cm. Maka luas juring tersebut adalah sebesar. Nah, berarti diketahui apa aja ini? Jari-jari R juring. ring Jari-jari juring 20. 20. Terus panjang busur berarti PB itu adalah 11. 14. Lalu luas juring berarti yang dicari. Berarti luas juringnya berapa? Luas Menggunakan rumus juring kemarin, Dek. Apa rumus kemarin? yang lingkaran Yang ada panjang busur sama luas juringnya kemarin itu loh. PB per PB berapa? L LS, kan ini. Bukan skala-skala, ini bukan skala. Makanya itu setiap tahun tak ingetin toh. Rumus-rumusnya itu cat. Biar nggak lupa. Malah PB. kalau bisa kamu kerjain ulang di buku. Nah, kalau ngerjain sendiri itu beda rasanya. Hmm, PB per keliling lingkaran lingkaran sama dengan luas juring per apa? Masih ingat? Luas juring per luas. lingkaran Nah, ini rumus matanya. Ini harus dihafal ini. Ya. Yuk, masukin semuanya. Berarti PB-nya 14 per berapa? Keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran. Berarti rumusnya apa? keliling lingkaran pi keliling lingkaran pi 2. 2 pi r R ya. Terus kalau luas juring
pi R kuadrat. Itu luas lingkaran. Luas juringnya hmm, Dicari, ya kan? Kan yang luas juring itu dicari. Luas lingkaran apa rumusnya? pi R kuadrat. Nah, pi r kuadrat. Berarti adakah yang bisa dicoret? Pi R. Nah, berarti pi r. Berarti pi r. Ini juga pi r-nya satu ya yang coret. Nah, berarti masih bisa kita coret lagi ya, Pak? 14 sama 2. Berarti berapa? 14 sama 2. 7. Nah, 7. Berarti terus kali silang. Kalau kali silang berapa? 7 R. 7R. Ya, benar. 7R dikali X sama dengan 7R gitu ya. Ya. X sama dengan 7R. Masukkan R-nya. R-nya berapa? R-nya jari-jarinya 20. 20. Berarti 7 kali 20 adalah 140. betul. Berarti 140 cm kuadrat. Itulah luas juringnya. Itu ya. Gampang ini termasuk ya mas ini. Nah, nomor 23 itu sama kayak tadi. Bedanya kalau ini kartesius ke kutub, kalau tadi polar ke kartesius. Polar atau kutub itu sama aja. Nah, berarti di situ koordinat kutub dari titik apa? Titik apa itu berarti? Titik kartesius tadi apa? Elemennya. X, Y. Nah, berarti ini X, Y. Kalau koordinat kutub, elemennya apa? R, R, Kartesius. theta. Theta. Nah, R, theta. Berarti kita harus cari R sama tetanya. Nah, berarti R rumusnya apa? Kalau tadi kan kalau nyari X itu R cos alpha. Kalau nyari Y, R sin alpha. Berarti kalau nyari R, X, pakai S. apa? Ini nggak pakai sudut loh ya. Ini X, Y itu titik loh ya. Bukan sudut. Gimana? R, Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, anggap saja kalau segitiga itu loh, Dek. Segitiga itu kan kalau ini dibelabasin, itu kan dia X. Nah, kalau ini, itu kan berarti dia Y. Nah, berarti kalau nyari R kan nyari isi miringnya, Dek. Ya kan? Ini ya, X, ini Y. Nah, berarti kalau nyari R adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. berat. Berarti langsung masukkan aja. Berarti berapa itu? Akar 10 ya, 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berat. Berapa 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat? 100 tambah 100. Ya, berarti 200. Terus Berarti 200 itu berapa? Kalau dikeluarkan. Ada yang kembar? 2. 0. Nol. Berarti 10 kali 10 ya. Berarti 10-nya Ya, dikeluarkan, akar 2-nya di dalam, 2-nya di dalam akar. Berarti 10 akar 2. Dari option, sebenarnya kita sudah bisa jawab. Jawabannya itu pasti D. Yo, tapi belajar dulu cara mencari 45. tetanya. Nah, cara mencari 45-nya gimana? Nah, berarti kan kita nyari teta atau... Kita Nah, berarti tetanya itu adalah ini. Tetanya di sini. Berarti nyari teta menggunakan apa? Kalau depan per samping, itu rumusnya apa? Desa. Kan ini ada Y, ada X. Berarti nyari pakai apa? Kalau ada D, ada sa. D per sa itu rumusnya apa? Sin, cos, atau tan? bisa depan bersamping. Mm-mm. Kos. Salah. Sin, cos itu pakai miring, Dek. Berarti Yo. sin konstan. Tan, betul. Yo, jangan lupa lagi. Kemarin kita baru bahas tembok-tembok loh itu. Ya. An. Jadi tan, teta sama dengan depan per samping. Depan per sampingnya apa? Y per
X. Nah, berarti Y-nya 10, X-nya 10. Berarti berapa? Ininya diganti 10, ininya diganti 10. Berarti Satu. 10 per 10. Ya, betul, satu. Berarti tan berapa yang nilainya satu? Berarti tan, Tan nol. eh, Eh, tan 0 ya. Berarti sin 0 per cos 0. No, Dek. Berarti 1 per 0. No. Dia tak hingga, tak terdefinisi. tan yang Ini tan yang nilai nilainya satu ya. Yang kembar tuh apa? Yang 5. kembar. Nah, 45. Nah, kan kalau sin 45 setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2. Kalau diper, coret semua. Jadi satu. Berarti yang benar adalah yang di itu. Oke, lanjut. 24. Untuk sembarang segitiga ABC berlaku aturan kos sebagai berikut. Kecuali. Nah, berarti kita udah belajar dua aturan kemarin. Aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah aturan kos. Kecuali. Berarti cari yang salah. Bener gak A itu? C kuadrat A kuadrat min 2AB plus C. Hmm, itu berarti pakai aturan kosinus ya. Iya, bener. Bener nggak itu aturan kosinus? Ya, yang option A bener nggak? Hmm. C kuadrat A kuadrat. Bener? Kalau mau mencari C, nah berarti kan fokusnya ini. Hmm. C kuadrat sama dengan menggunakan ya cos C, sudut yang di itu ini. Berarti A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Ini benar. Benar. Kalau B, benar nggak? Berarti B, acuannya B. Berarti A kuadrat C kuadrat min 2AC. Benar. Min 2, benar ya. Berarti oke. Yang B juga benar. Yang C, Cos A, kalau nyari cos A berarti cari A kuadratnya dulu. A kuadrat berapa? A kuadrat Sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Terus min 2BC cos A, A. Nah, B. berarti cos A-nya dipindah. Karena ini sepaket, pindahnya juga sepaket. Berarti cos A sama dengan apa? Masih ada 2BC-nya ya. 2BC-nya ikut. Nah, berarti 2BC cos A sama dengan apa, Dek? B kuadrat min plus ya, plus C kuadrat. A-nya dipindah jadi negatif Min, apa positif? Minus min, ya, minus A kuadrat. Nah, barulah kita bisa nyari cos A-nya. Berarti cos A-nya berapa? B Berarti B kuadrat kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat. 2BC-nya dipindah ruas. Jadi apa? dibagi. Betul, berarti dibagi 2BC. Bener gak itu? Ini. Benar. Eh, Salah. mana yang salah? Itu C sama A-nya. Nah, betul. C-nya harusnya positif, A-nya harusnya negatif. Kebalik ya. Yang B, Benar. benar nggak itu? Benar. Berarti tinggal balik aja sebenarnya. Ini dibalik ke ruas kiri. Nah, berarti A kuadrat plus C kuadrat benar. Ininya dipindah ke ruas kanan jadi min B kuadrat. Terus ininya dijadikan per, ininya dijadikan per 2AC. Berarti benar. Berarti yang salah cuma C, jawabannya yang C. Nah, kecuali. Oke, ya bisa ya itulah aturan kosinus.
Lanjut nomor 25. Nilai dari sin 30 plus sin 3 sin 60. Pakai Nanti 10 setengah. iya setengah cos Ditambah 60 setengah akar 2. setengah Eh, akar 2. Salah. akar 3. Akar 3. Yang akar 2 itu cuma 45 ya. Nah, berarti kan kamu kalau mencari seperti ini kan kesulitan. Itu kan bentuknya bukan bilangan bulat atau angka. Bentuknya adalah kosin lagi. Berarti pakai penjumlahan sudut. Ya, berarti sin plus sin, sayang tambah sayang. Buka materi trigonometri 2. Yuk, buka materi trigonometri 2. Ada sin plus sin. Itu adalah sayang ditambah sayang. Itu semakin cinta. Berarti 2 kali apa? Yang tambah sayang semakin cinta 2 kali. Semakin, berarti S itu apa S? Sin Sin toh? Sin apa? 30. Sin A plus B per 2. Nah, jadi sin itu sudutnya dijumlah bagi 2. Nah, berarti A plus B per 2. Berarti 30 tambah 60 dibagi 2. Hmm. Nah, ini tatakan dulu nanti. Nah, dikali apa? Semakin cinta, berarti cinta itu cos. Nah, cosnya apa? Diselisih, selisih sudut. Berarti 30 min 60 enam bagi puluh per 2. Berarti berapa ini yuk kerjakan? tiga 2 kali puluh sin berapa? 2 kali sin 60 tambah 30 berapa? 10. 90 bagi 2. 90 bagi 2? 45. Betul. Berarti 2 sin 45 dikali cos berapa? Dikali Tiga cos puluh min 60 berapa? min 15 cos Min 5. 15. Kok bisa 15 tuh, Dek? Wong 30 kurang 60 kok. Kan 30 min 60 dibagi 2. Oh, langsung kamu bagi toh? Iya, Oke. Berarti minus 15 ya, betul kalau gitu. Minus ya tapi minus 15. iya. Nah, ngaruh nggak cos itu kalau sudutnya minus? Hmm, Kemarin udah loh. ngaruh. Nggak ngaruh ya. Yang ngaruh itu cuma sin sama tan. Kalau sin min alfa itu jadinya minus sin alfa. Nah, minus sin alfa. Kalau yang ditanya adalah cos minus alfa. Nah, itu jadinya tetap cos alfa saja. Jadi minusnya itu adalah diabaikan ya. Berarti di sini plus bisa. Nah, berarti 2 sin 45 cos 15. Jawabannya yang D itu. Ya, jadi pakai cara penjumlahan sudut. Nah, jadi harus dipahami benar-benar konsep dasar matematikanya. Lanjut yuk nomor 26. Suatu kolam berbentuk segitiga dengan panjang sisi 30, 40, 50. Maka luas kolam tersebut. Nah, berarti ada segitiga. Kita visualisasikan dulu. Nah, dia panjang sisinya ada 30, 40, 50. Tahu nggak ini segitiga apa? Segitiga sembarang. Kalau dari ini kamu tahu sisi-sisinya 3, 4, 5 itu apa? 3, Hmm, 4, 5 tadi. Itu adalah apa? sisi-sisi triple Pitagoras. Pitagoras. Artinya kok triple Pitagoras itu apa? Segitiganya. Siku-siku. Segitiga siku-siku ya. Jadi diingat triple Pitagoras itu hanya khusus untuk segitiga siku-siku. Berarti sini 3, sini 4, sini 5. Nah, itu tambahin 0 aja ini. Ini adalah, kan ini 3, 4, 5 itu kan perbandingannya. Tahu itu? Nah, berarti sama aja. Itu kan kelipatannya.
maka luas kolam. Nah, kalau udah tahu segitiga siku-siku, berarti luas segitiganya cukup alas kali tinggi bagi 2. Berapa alasnya? 30. 30. Tingginya 40. 40. Dibagi 2. Berarti berapa? lima. Coret-coret. 2 sama 40 dulu deh. 40 bagi 2 berapa? Coret-coret. 20. Berarti 30. 20. 20. Berarti berapa? 30 kali 60. 20. 600. Kan nolnya 2 ya. Oh iya. Jadi jawabannya adalah A, 600 meter persegi. Gitu. Kak, mau tanya itu Silahkan. tahu 30-nya alasnya, 40-nya tingginya, 50 sampingnya itu. Oh, gitu. Ya, oke. Jadi untuk tahu 30-nya alas atau tingginya, itu adalah yang penting dia tegak lurus. Nah, Mhm. kalau tegak lurus, nah pasti itu alas dan tingginya. Nah, kalau masalah penempatannya itu sisi pendek, nah biasanya itu yang bawah atau nah sisi yang agak panjang biasanya yang tegak. Nah, sisi miring itu Oh, pasti yang paling panjang. Nah, sisi piring itu pasti paling panjang. Jadi, walaupun 30 sama 40-nya ini kebalik, alas atau tingginya kebalik itu nggak masalah. Ya, jadi yang alas atau tinggi itu dia harus tegak lurus. Nah, itu kuncinya tegak lurus. Kalau tegak lurus pasti dia alas atau tingginya, gitu ya. Yang miring bukan, ya. Yang miring nggak dipakai buat nyari luas. Oke, oke. lanjut 27. Nah, ini udah masuk materi baru lagi, yaitu nilai minimum fungsi kuadrat. Udah pernah juga ini di 2016 kemarin. Ya, fungsi kuadrat fx x kuadrat plus 2x min 3 yaitu nilai minimum. Nah, kalau mendengar kata minimum berarti ada, Maksimum. ya, benar. Tapi, tapi apa? Tapi, Biasanya kan diturunkan kan ya, nilai turun. minimum. Tapi karena ini fungsi kuadrat, nilai minimum itu adalah y max atau y min, boleh deh, y min aja karena minimum juga. Cari y min. Nah, jadi dalam fungsi kuadrat itu ada, ini ya, contohnya aku gambar seperti ini. Ada yang namanya titik puncak. Nah, titik puncak kan atau ini biasanya diartikan titik minimal ya, titik minimum. Titik yang paling kecil, rendah ya. Nah, berarti kalau kayak gini, berarti ada X max atau X min ya. X min atau Y min. Nah, X min atau X max itu biasanya disebut sumbu simetri. Kalau Y min atau Y max itu biasanya disebut Y puncak ya. Nah, berarti biasanya disebutnya nilai minimum ya. Nah, berarti 27 gimana nyarinya? Y Ber- minimum tuh rumusnya apa? Buka materi fungsi kuadratik. Di situ ada Y minimum. Cara nyarinya gimana? Eksponen fungsi komposisi itu dan inverse ya. Ya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat bukan konversisi inverse. Fungsi kuadrat. Persamaan fungsi kuadrat. Hmm. X min. Ya, Y min. Cari yang Y min. Y min. X puncak atau Y puncak. Y Y puncak min. no. Y min Y itu. puncak B kuadrat min 4AC Betul. Itu rumusnya. B kuadrat min 4AC per. min 4A. Nah, itulah rumusnya. Nah, jadi setiap nyari Y min itu pakai rumus ini ya. Nah, yuk dimasuk-masukkan. B B-nya ku berapa deh? B-nya. 2X. Oh, tapi X-nya nggak ikut ya, Dek. Ini cuma 2 itu adalah, B itu adalah koefisien depan X. Berarti koefisien itu angka tok. X-nya nggak ikut ya.
Berarti 2 kuadrat minus 4 kali ya, Satu. 1 betul dikali E-nya Min berapa? tiga. Min 3. Yang min 4 dikali A adalah 1. Berarti berapa ini? Min 2 empat. kuadrat. 2 kuadrat Empat. 4. Terus ini kan perkalian nih. Min 4 kali 1 kali min 3. Jadi berapa? Min 4 kali satu. Min 4. Min 4 kali 3. Plus 12. Nah, berarti plus 12. Betul. Terus per Min min 4. 4 kali 1. Plus 15. 16. 16 min. Min 4. Nah, min 4. Berapa? 16 per min 4. 16 bagi min 4. Min 4. Min 4. Ya, betul. Karena minus kali minus positif. Jadi pakainya minus juga. Berarti jawabannya yang C. C. Ya, betul. Lanjut. 28. Alat ukur teodolit digunakan untuk mengukur jarak batas bidang tanah. Alat berdiri di atas tembok dengan tinggi. Nah, ini kan kelihatan langsung aja kita tulis yuk. Alat berdiri di atas tembok dengan tinggi 18,5. Nah, berarti alatnya di mana? Alatnya Temboknya itu tingginya 18,5. 5. Nah, berarti ini 18,5. Terus sedangkan tinggi alat berapa? Tinggi alatnya 1,5. Nah, 1,5. Terus dari bacaan sudut vertikal diperoleh bacaan titik A adalah 3. 30 derajat. Dari bacaan sudut vertikal alat ukur ya, alat ukur. Nah, ini adalah 30 derajat. Jadi harusnya ini alat ukur aja karena kalau titik A itu di sini, artinya dia sudutnya 90 sebenarnya ya. Oke. Hmm. Berarti jarak antara titik A ke B. Berarti kita cari tahu ini ke sini, Dek. Menggunakan apa kemarin? Kalau ada alat seperti ini. Berarti Pitagoras. kan kita menggunakan ini, depan sudut. Berarti depan per, apa ini namanya? Samping. Depan per samping ya, samping sudut. Berarti rumus apa itu? Desa itu tadi. Itu udah berapa kali loh, Dek? Kamu nggak boleh lupa terus. Desa itu apa? Desa itu tan. Nah, berarti pakai tan. Jadi setiap ada alat-alat ini seperti pohon atau alat-alat tembok kayak gini pasti dia nyarinya pakai tan ya. Berarti tan berapa? Tan 30 derajat sama dengan desa. Depannya berapa? Depannya itu satu Hei, delapan koma lima. yang benar. Depan sudut itu yang ini, yang panah ini loh. AB. AB atau X aja ya yang dicarikan X. Per sampingnya berapa? Sampingnya Ini sama ini. Berarti kalau dijumlah berapa itu? 1,5 tambah 18,5. 20. Berapa? 20. 20. Nah, berarti langsung kita masukkan. Tan 30 setengah Hmm? akar 3. Salah, Eh, salah bukan setengah. akar 3. Akar 3. Nah, sepertiga akar 3 sama dengan X X per 20. 20. Terus, X sama dengan sepertiga akar 3 kali 20. nah betul. Berarti berapa? 3 sama 20 nggak bisa. Eh, Ya udah 20 per 3 gitu aja toh. 20 per 3 3 akar. akar 3. Udah itu aja. Jawabannya yang B. Hmm. Gitu ya. Jadi kayak gitu pasti nyarinya tan ya, biar lebih cepat. Gitu. Intinya desa itu tan gitu ya.
Lanjut, nomor 29. Yo. Besarnya sudut pada titik A dalam segitiga sembarang adalah. Nah, kamu disuruh nyari ini, alfa. Sudut titik A, berarti alfa itu berapa, Dek? Berarti alfanya 4. Berarti pakai apa? Pakai rumus apa ini? Demi. Kok ada demi-demi apa itu? Kalau nggak kalau nggak Pitagoras, kalau nggak siku-siku, jangan pakai demi-demi seperti itu, jangan pakai sin kostan. Kalau sembarang seperti itu pakainya aturan deh, ya. Jadi diingat-ingat. Berarti pakai aturan apa itu? Kalau diketahui semua sisi, pakai Aturan aturan cuma ada dua, nggak usah bingung. sinus. Bukan, sinus kan nggak ada sudutnya ini deh. Kalau sinus itu kalau diketahui dua sudut satu sisi atau satu sisi dua sudut. Nah di sini nggak ada sudutnya semua. Berarti bukan Berarti aturan sinus. kosinus. Nah, aturan Diapit. kosinus. Jadi pemakaiannya harus tepat ya. Nah, berarti karena yang ditanya A, berarti kita pakainya ya A kecil ini. Nah, berarti pakainya apa? A kuadrat. Ya. Nah, berarti A kuadrat itu apa? Rumusnya gimana? Yuk kamu sendiri coba biar hafal juga deh. A kuadrat berarti B kuadrat plus C kuadrat. B kuadrat plus C kuadrat, betul. Terus, Min heeh, 2 dua. AB. Ya bukan loh. Main dua BC. BC ya. Sisi yang diapit. Jadi, sisi yang mengapit adalah 4 sama 6. Berarti BC. Terus, Kali ada apa yang 2 terakhir? 2 Duanya kan udah. B. Tinggal aturannya. Aturan apa itu? Konsinus. Kok sinus, Dek? Kosinus. Konsinus. Nah, Ya. berarti cos. Pakainya aturan cos, Dek. Jangan balik-balik ya. Cos alfa. Nah, itu rumusnya. Ini sering keluar ini ya. Nah, dihafal. Lanjut, berarti berapa itu, Dek? Berarti A kuadrat sama dengan berapa? A A kuadrat kuadratnya berapa? A-nya kan udah diketahui nih, A-nya. akar 28 Akar 28 dikuadratkan, jangan lupa. Terus, sama dengan B kuadrat. B-nya B-nya berapa? 4 4. Terus, C-nya plus 6. dikurangi 2 kali 4 kali 6 kali cos alfanya akar 28. eh Eh, alfanya yang dicari, Dek. Kalau dimasukin semua oh apa yang iya, dicari? Ya, jangan lupa. Yuk, dikerjakan. Akar 28 kuadrat berapa? 28 kali 28 berarti. Udah Eh, beberapa kali tak bilangin akar kalau dikalikan kembarannya tinggal angkanya aja. Jadi nggak usah ngalikan 28 kali 28, Dek. Kembarannya 2. Nah, Eh, berarti akar kalau dikuadratkan atau dikalikan kembarannya tinggal angkanya tok, gitu loh. Akarnya hilang. Berarti berapa? Berapa ini? 2, 28. Kok 2 tok ini ya, tadi? 28. Terus 4 kali 4. Ya, betul. 4 kali 4, 16. 16. Nah, jadi perlahan-perlahan mulai dipahami. Yuk, semangat. 6 kali 6, 36. Betul. Terus, minus 2 2 kali 4 kali 6. 2 kali 4, 8. 8 kali 6, 8 kali 6, 48. 48. Betul. Dikalikan cos Alfa.
Nah, alfa. Tuh, terus siapa kan? Terus dibalik. Betul. 48 cos alfanya dipindah ruas. Nah, jadi pindah ruas ke ruas kiri ya. 48 cos Oh, al alfa sama dengan berapa? Ini dijumlah dulu. 16, 3, 16 tambah 36. 5, 5, 1, Eh, bukan. 6 tambah 6 kan, Pak. 2. Nah, 52. Terus 28-nya pindah ke ruas kanan. Jadinya Dikurangin. oh, kurang 28. Berarti berapa? 52 kurang 28. 24. 24. Berarti 24. Terus 48 ini pindah ke ruas kanan. Kan kita cuma pengen cos alfanya aja. Berarti ke Bagi. 48-nya bagi. Pintar. Berarti 24 dibagi 48. Kalau 1 per disederhanakan berapa? 2. 1/2. Berarti cos berapa yang nilainya 1/2? Berarti alfanya berapa? Cos berapa yang nilainya 1/2? Tengah itu 45. Eh, Satu eh. setengah. Alon-alon deh, alon-alon. 60, 60. Cos 60, betul. Karena kebalikannya dari sin 30. Nah, berarti jawabannya yang A. Nah, berarti besok yang itu lagi. Lanjut, nomor 30. Hitung luas bangunan berikut ini. Nah, itu ada segitiga siku-siku dan segitiga yang bersudut. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu. Nah, ini udah pernah ini soal tahun 2016 juga ini. No, berarti kita cari tahu dulu luas pertama, baru tahu luas kedua. Luas pertama berarti pakai luas segitiga biasa. Nah, Nah, berarti luas segitiga biasa apa? A kali tinggi. Alas kali tinggi bagi 2. Berarti 5 kali 12. Dibagi 2 berapakah? 5 kali 12, Coret-coret 60. dulu biar gampang. 2 sama 12-nya kan bisa. 12 bagi 2 adalah Bagi 2. 6. 5 kali Bagi 6 berapa? 5 kali 6, 30. Berarti luas pertama 30. Luas segitiga kedua berapa? Pakai Pakai luas tadi. segitiga trigonometri. Kan diketahui 30 derajat ini, toh. Ya. Nah, berarti luas segitiga trigonometri kemarin rumusnya apa? Setengah Yang kali A kali A kali B, terus kali kali apa? Kan ada sudutnya, pakai apa itu? 30. Nah, iya, sin kosapatan, jangan 30 tak masuk A, B kali 30 derajat. Tan. Kan, sin, Dek. Kok bisa Nah, sin? ini di 2016 tuh keluar semua ini. Yakin, mesti sebelumnya udah pernah ini. Nah ya, jadi catat deh rumus-rumusnya biar gak lupa terus. Sin. Mana kemarin? Bentar. Luas segitiga trigonometri. Oh, yang di 2016, yang di 2016 ya. Kalau yang pakai satu ini belum ada ya, baru itu. Baru itu. Oke. Jadi pakai sin ya, luas segitiga trigonometri itu. AB-nya apa? Sisi yang mengapit. Sisi yang mengapit. Berarti apa? 10 sama Lim. yang mengapit itu kan sini. Sisi miringnya 5 sama Nah, 12. betul. Sisi miringnya 5 sama 12 berapa, Dek? Triple Pitagoras. 5, 12. 5, 12, 4. Iya. Duh. Sisi Lima, miring kok malah lebih pendek dari sisi lainnya, toh. 5, Sisi dua miring ya paling belas panjang, no. 13. Betul. Nah, 5, 12, 13 tuh hafal kan itu. Sering keluar itu. 5, 12, 13. Berarti sisi miring lainnya adalah 13. Berarti kita masukkan, yuk. Setengah dikali tiga A. belas dikali
10 dikali sin 30 berapa? Sin 30 setengah. Ya, betul. Berarti tinggal coret-coret. Berarti 2 sama 10-nya. Berapa, Dek? 5. 5. Berarti tinggal 13 kali 5 bagi 2. Berapa 13 kali 5? 13 dibagi 5. 65 bagi 2. 65 bagi 2 berapa? 32,5. Betul, 32,5. Jadi jawabannya yang mana? Ditambah dulu Ambil ya. Ditambah ya. dulu ini luas satu sama luas 2-nya. Berarti 30 tambah 32,5. 62,5. Betul, 62,5. Ketemu deh. Berarti jawabannya yang A. Oke. Lanjut nomor 31. Cos 315 adalah berapa itu? Cos Berarti 3 caranya gimana deh? Coba kamu analisis. Pecahkan masalah itu. Berarti menggunakan apa? kuadran 4. Benar, kuadratnya kuadrat 4 benar. Berarti Berarti kan 3. miliknya kos juga kan? Berarti Ya. dia positif. Yang positif hanya yang D. Berarti otomatis nanti jawabannya yang D. Nah, tapi coba cari pakai ini yang sebenarnya dulu Kuadran. yang ini. Tiga enam 315 itu kamu kecilkan dulu sampai sudut 5 yang kamu ketahui. Jadi dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan 180 atau 360. puluh. Berarti 360 kurangi berapa? 315. Berapa? Ini 316. 44. Yo enggak tuh, Dek. Masa 10 kurangi 5 4. 360 dikurangi 315. 45. Nah, 45. Yo, yang teliti. Berarti kos 45 kan? Kos 45 berapa? Setengah akar 2. Nah, kos 45 adalah setengah akar 2. Ya itu 2. jawabannya. Dan plus ya, gitu. Kalau pakai logika saya cepat nih. Kos 315 pasti dia nilainya plus. Dan kebetulan ABC-nya itu negatif semua. Berarti yang D yang benar gitu. Oke, lanjut 32. Yuk. 2 cos 75 kali sin 5. Nah, berarti ini menggunakan rumus yang perkalian trigonometri. Nah, kalau tadi kan sayang ditambah sayang semakin cinta. Bahkan ini sayang ditambah sayang semakin cinta. Bukan, berarti bukan semakin cinta kan itu. Jadi kan apalkan intinya aja. Rumusnya. The King-nya itu ya, yang singkatannya. Kalau ini sayang dikurangi sayang apa? Buka materi trigonometri yang kedua, coba biar sekalian menghafal. Trigonometri yang kedua. Nah, kebetulan ini kan sudutnya udah sama semua nih. Berarti kita tinggal hafalan konsep rumusnya aja. Berarti berapa? Tri- Trigonometri yang kedua itu turunan trigonometri. Bukan, Bukan. rumus trigonometri kedua. Kamu buka coba. Trigonometri kedua bimbel online nih loh. Nah, ini. Rumus penjumlahan. Sayang tambah sayang semakin cinta. Berarti sin cos, berarti salah ya. Kan nomor 32 itu CS. Nah, berarti pakainya yang apa? CS. Plus CS. Kosin berarti cinta pun sirna. Berarti apa cinta pun sirna itu? Sayang dikurangi sayang. Berarti sin kurangi sin. Nah, Sin, berarti yang mana jawabannya? sin kurangi sin. Sin A. Nah, berarti langsung A. Cepat kan Oh, sebenarnya? iya. Mm-mm. Nah, berarti sin rumusnya adalah sin min sin. Artinya sin penjumlahan ini 75 tambah 5 ya 80. Terus min sin pengurangannya 75 kurangi 5 70. Berarti jawabannya Ini yang nggak A. usah dihitung. Iya, cepat ya berarti. Iya. Lanjut nomor 33 ayo.
Ini bisa juga pakai Bisa. sin Itu kan plus sin. sin plus sin. Sin plus sin apa? Sayang Iya. ditambah sayang. Semakin cinta. Iya. Nah, tapi disesuaikan dengan optionnya, Dek. Ya. Nah, di sini kan pakainya apa? Dua. Sin Hmm, sama berarti kan bukan bukan jawabannya kan bukan semakin cinta seperti itu ya. Nah, mm-mm. ini kita telah dulu dia menggunakan apa? Dia menggunakan setengah pi itu berapa, Dek? Setengah pi. Setengah pi adalah berapa kemarin setengah pi? Lingkaran. Pi itu berapa pi? 22/7. Bukan pi itu, bukan pi Oh, angka. Pi yang 14, bukan 3,14. hmm, Pi itu 180. Kan satu lingkaran 360 tuh. Kalau satu lingkaran itu 2 pi. Yaitu 2 kali 180, 260. Berarti kalau setengah pi berapa? tengah lingkaran. Bukan setengah lingkaran. Setengahnya 180. Pi itu 180, Dek, besarnya. Berarti setengahnya 180 berapa? Tengahnya 90. Nah, berarti 90. Berarti ini pakai selisih sudut ya. Pakai ini. Sin dalam kurung apa? Min 90 plus 2A. Nah, berarti nanti bisa dibalik gitu loh. Pakai kebalikan-kebalikan tadi loh. Ditambah sin berapa? Setengah A. Setengah pi. Berarti 90 juga loh. 90 dikurangi 2A. Nah, Nah, berarti berapa? sin Sin pakai 90. Berarti diapakan? kurang Kurangi deh. Kan tadi udah tak bilang, kalau pakai 90 atau 270 berarti dibalik. dibalik. Jangan lupa. Berarti cos ya, jadinya cos. Cos apa? Cos ini. Cos 2A. Nah, jadi 90 itu cuma rumusnya aja. Nah, kan sin kalau minus itu berpengaruh, berarti dia ada minusnya. Nah, sekarang yang Plus sin cos. 90 betul. Plus cos berapa? Min 2A. Plus cos 2A. Nah, minnya enggak ya. Karena apa? Sin 90 min A itu adalah kuadran satu. Nah, berarti cos 2 aja. Berarti D. Bentar, bentar, bentar. Ya. Sin min 90. Berarti min 90 min 2A. Oh, itu nggak ada minnya ternyata. Berarti ini sebenarnya itu nggak ada minnya. Ini plus ya. Nah, jadi makanya kalau min cos 2A ditambah cos 2A kan nol. Ya, jadi ini tuh kita revisi soalnya itu adalah plus. Berarti 90 plus 2A. Artinya ya cos 2A bukan min cos 2A. Berarti cos 2A tambah cos 2A adalah 2 Nah, cos cos 2A. A. Jadi adalah 2A ya, bukan cos A. Sudutnya adalah 2A. Berarti jawabannya yang D. oke. Itu ya. Lanjut nomor 34. Titik P dan Q dinyatakan dalam koordinat polar. Jarak antara titik P dan Q adalah gimana itu, Dek? Titik P dan Q. Yang dicari adalah ini jaraknya. Berarti pakai Triple Pitagoras. ih. Triple Eh, Pitagoras itu kalau dia siku-siku. Jadi kalau ada 90 derajatnya, itu nggak ada. Bukan 90 derajat itu. Konsinus. Betul, aturan kosinus. Ya, aturan Berarti ini kan konsinus. depannya nih. Nah, berarti depan carinya itu berapa? Gitu.
Atau Berat. pakai aturan sin juga bisa kok. Kan itu ya diketahui semua sudutnya kan. Ya. Nah, berarti pakai apa aturan kosinus berarti gimana? Nyari X ini. Lim. A per Hmm. sin A, B per sin B. Aturan kosinus itu seperti itu. Berarti X per apa? Expert. Heeh. Sin A. Sin berapa? Di Sin depannya X. A-nya. X per sin depannya berapa? Depannya X 60. Iya, sin 60 benar. Sama dengan tadi yang udah diketahui. Semuanya diketahui itu. Pakai yang 45 aja. Karena yang bisa cuma 45. Kalau sin 75 nanti bingung nyari nih. 75 kan kita nggak hafal. Bukan Y per bulat. Kok Y, 45. Dek? Apa Eh, Y? Y mana kamu? 3. Jangan 3. Karena kalau 3 nanti sudutnya 75. 5 per Nah, sin 45. nah itu loh maksudku. Sin 45. Berarti berapa nih? Masuk-masukkan. Berarti X per sin 60 itu setengah akar 3. Nah, Terus 5 setengah akar 2. iya. Terus dicoret-coret. Coret. Seret, seret. Nah, berarti X berapa? Berarti set, set. X sama dengan 5 per akar 2 kali 3, akar 3. Betul. Nah, berarti berapa ini? Berarti kan ada akar 2 di bawah ya. Berarti kita Mm-mm. rasionalkan dikali kembaran. Ya, Ya, berarti kali akar 2 per. akar 2. Oh, berarti berapa? 5 akar 4, akar 4. Enggak. Ya, jadi sekali lagi tak ingetin. Kalau kembar itu tinggal angkanya aja, Dek. Ya, 5 akar 2. 5 per 2. 5 per 2 akar 3. Akar 3 kali akar 2. Yang teliti, Akar Dek. 4. Akar 6. Nah, karena. Nah, kan nggak ada tuh di situ. Mm-mm. Coba kalau 5 per 2-nya dimasukkan. Kan itu adanya akar 19. Berarti akar 5-nya dimasukkan lagi. Berarti masukkan 25. 25 kali 6 per 4. 2. 2 kan 4. kalau dimasukkan jadi 4. Oh iya. Masukkan ke akar. Berapa? 2 kali 5 kah? 2 kali 6 bagi 4. Coba. Bentar aku 2 tak. kali 6. 150 dibagi 4. 37,5. 6, 150. Berapa, Dek? 25 kali 6 per 4. 150. Atau coret dulu aja, Dek. Ya, 4 seratus sama. lima puluh. Ini Ya, 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3 kan? ya. Nah, berarti akar berapa? 25 kali 3. 75 per 2. 2. Tetap aja nggak ada. Nah, berarti kemungkinan pakai aturan kosinus dia juga tidak ada. Nah, padahal itu kalau dijumlah itu udah 180 tah itu. 60 tambah 45 tambah 75. Nah, berarti padahal udah 180. Dan harusnya bisa, ya. Harusnya jawabannya 5 per 2 akar 6. Coba pakai aturan kosinus, yo. Coba kalau pakai aturan kosinus, berarti gimana, Dek? Berarti X cos 60. Iya, Aturan gitu kosinus kan? gimana kok X cos 60 Ki? X kuadrat sama dengan gitu no, Dek. X kuadrat sama dengan cos.
Kos apaan? Ini ya sisi yang mengapit itu 5 sama 3. Lupa lagi Lima, mesti aturan kosinus. Sisi yang lima. mengapit dikuadratkan. Berarti 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. ya, terus Kos. jangan kos dulu. Minus 2 Iya. sisi apit. 2 kali 5 kali 3. Nah, jadi jangan tergesa-gesa. Terus dikali cos. Karena aturan kosinus. Cos berapa? Cos 10. 60. Nah, berarti berapa ini? 5 kali 5 25. Heeh, Tambah 3 kali 3 9. ya. Kurangi 2 kali 5 10. 10 kali 3 30. Cos 60 adalah Kos 60 setengah. ya. Lalu cara-cara dek. 30 bagi 2 berapa? 15. Nah, tinggal kamu kurangkan. Berapa ini? 25 tambah 9 kurangi 15. 34. 34 kurangi 15. Nah, 19. nah, berarti X kuadrat sama dengan 19. 19. Berarti X-nya berapa? 19. Kuadratnya dipindah. Kuadrat kalau Oh, dipindah jadi kurung. akar. Ya. Hmm, Pangkat kalau dipindah jadi akar. Jadi eksponen sama bentuk akar itu sebenarnya berkaitan. Dipelajari deh materi ini. Piye engko nek nggarap ini nek lali terus ini Ki. Ya, berarti jawabannya adalah akar 19. Nah, ini masih dipertanyakan ya kenapa memakai aturan sinus itu nggak bisa atau mungkin karena memang sudut salah satu sudutnya itu bukan sudut istimewa. Ya, jadi menggunakan aturan kosinus ya baru ketemu. Oke, lanjut 35 yuk. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB 6, BC 8, AC 7. Nilai cos A adalah gambar dulu ya, penting kalau ketemu segitiga. Gambar C. Nah, berarti A, B, C. AB 6, BC 8, AC 7. Berarti ini segitiga sembarang ya. Nilai cos A, berarti yang ditanya adalah sudutnya ini. Sudut A. Nanti pakai apa? Sin. Sinus. Sinus tadi. Nah, dari sinus itu kalau kalau Kan diketahui sinus. dua sudut satu sisi atau satu sisi dua sudutnya ini nggak diketahui sudutnya semua. Berarti ya Kalau konsinus. diketahui sisinya semua itu pakainya kosinus karena di dia ada sisi yang mengapit dia. Nah, berarti pakai kosinus, yo. Gimana coba kamu yang kerjakan, aku yang nulis. Berarti pakai 8 8 apa? 8. kuadrat Heeh. ditambah Apa yang ditambah? 8 kuadrat. 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ya, terus. Terus dikurangi 2. Heeh. 6 kuadrat. Enggak kuadrat. 6 kali 7 Heeh, terus dikurangi cos. dikali, bukan dikurangin itu cuma satu. Dikali cos Kos apa? alfa. Alfa Kos yang A tiga. yang dicari ya. 8 kuadrat, ya dihitung langsung. 8 kuadrat. 64. 64. 6 6, kuadrat. 36. 7 kuadrat. 49. 2 kali 6 kali 7. 84. 84. Kali cos A. Di situ diapakan? Di situ -8 kali cos A dipindah Betul, yang ini dipindah ke ruas kiri jadinya 84 cos dikali A. cos A. Terus ininya ditambah. 36 sama 49-nya ditambah. Jadi
6 tambah 4, 9, 8, 5. Dikurangi 4. Ya, betul. 21. 21. Nah, Dua- berarti cos A berapa? 21 dikurangi 84. Bukan kurang, ini Eh, kali loh ya. bagi. Nah, berarti cos A adalah 21/84. Jawabannya yang A. Ya, itu gampang toh. Nah, yang penting udah hafal Luas konsep nih. materinya. Lanjut 36. Diketahui sudut lancip A dengan cos 2A sama dengan sepertiga. Nilai sin A. Nah, berarti kamu disuruh nyari sin A. Nah, di situ diketahui apa? Sudut lancip. Ya, Cos A. sudut lancip. Cos 2A ini yang diketahui ya. Cos 2A itu adalah sepertiga. Jadi dari cos 2A ini kamu bisa menemukan sin A. Caranya gimana? Cos 2A ini adalah bisa dijabarkan menggunakan identitas trigonometri. Nah, nih identitas trigonometri itu di materi pertemuan satu. Trigonometri satu ya. Nih, ya, jadi ini benar-benar harus kamu bedah itu dulu materinya. Identitas trigonometri cos 2A itu 2 theta ini loh. Cos 2 theta bisa menjadi 3. Bisa menjadi cos kuadrat theta min sin kuadrat theta atau 2 cos kuadrat theta min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat theta. Nah, berarti kalau kita pengennya sin A berarti pakai yang mana, Dek? Pakai yang 1, 2 atau 3? Sin A. Pakai rumus yang mana? Kan cos 2A ini bisa Ya. jadi 3. Yang ketiga. Berarti kita pakai yang 1 min 2 sin Sin kuadrat. kuadrat theta. 1 min 2 sin kuadrat theta. Yuk, terapkan di sini. Berarti jadinya 1 min 2 sin sin kuadrat theta. kuadrat A ya di situ. Nah, Kuadrat. sama dengan 1/3. Nah, berarti kalau pengen 2 sin A-nya aja, berarti ininya biar nggak negatif kita pindah ruas. Berarti 1/3-nya pindah dulu ke ruas kiri. Jadinya Min. min sepertiga. Sama dengan 2 sin kuadrat A. Ya, 2 sin kuadrat A. Terus, terus gimana? Terus 1 per. Nah, terus 1 min 1/3 dulu berapa? Hmm, Makan penyebut kan? Penyebutnya jadi apa? 3 toh? Nah, satu itu diubah jadi 3/3. Ya, tiga per enggak. tiga kan satu tuh. Nah, berarti 3 min 1 berapa? 3 min 1 min 3. 3 min 1 2. Nah, 3. 2/3. Nah, berarti 2/3 sama dengan apa? 2 sin 2 sin kuadrat. kuadrat A. Ya, 2 sin kuadrat A. Jadi. Yang ditanyakan sin A. Nah, Berarti berarti duanya dipindah dulu. 2 per Kita 3 pindah. per 2. Nah, iya betul. Berarti 2 per 3 kali 2 terus sama dengan sin kuadrat A kan? Mm-mm. Nah, berarti berapa? 2 kali 6. 1/3 sin Betul. A. Berarti C. Mana loh? Ini seret. Seret. Berarti 1/3. Ini kuadrat loh, Dek Mas Yan. Sin Oh, kuadrat A loh. Berarti 1/3 itu sama dengan sin kuadrat A. berarti 1/3 Bentar, bentar. akar 2 sama dengan sin A. Gimana? 1/3 akar 2 sama dengan sin A. Dari mana kamu bisa dapat akar 2?
Itunya, kuadratnya itu. Kuadrat kalau dipindah jadi apa? Akar. Akar, berarti 1/3 akar 2. oh, akar 2 dari mana adik kamu tuh? Sin Itu. ini malah gimana ini? Malah nggak kedeteksi. Ya Pak, kamu berarti 1/3 sin kuadrat Mm-mm. A kan, Dek? Nah, berarti kuadratnya kalau dipindah jadi, Akar. iya akar. Berarti akar 1/3. Tapi Ke pakai ini aja deh. Nah, ini berarti 1/3 akar 1/3. Akar 1/3. Sama saja akar 1/akar 3, ya kan? akar Nah, satu per berarti kamu tulis di bukumu, akar 1/akar 3 sama saja 1/akar 3. Yo, 1/akar 3 itu tadi dikalikan rasionalnya. Nah, ya, karena ada akar di bawah itu kan nggak boleh. Dirasionalkan kali kembarannya. Berarti 1/akar 3 dikali akar 3/akar 3. 3. Nah, berarti berapa? Akar 3 kali. Gimana Kak? Akar 3. 1 ki yang kali Ramki. 1/3 akar 3. Nggak bisa diklik kayak gini. Bentar, hapus aja dulu. 1/3 per akar 3 deh. Per akar 3. Atau obatnya habis deh. Bentar, bentar. Oh, lah baterainya lemah ternyata. Pantas kok macet. Bentar. Yo, berarti ini. Nah, barulah bisa nih. Sin kuadrat A. Nah, berarti kan kuadrat kalau dipindahkan jadi akar, Dek. Berarti Mm-mm. akar 1/3 sama dengan sin A, gitu kan? Nah, habis itu akar 1 kan 1. Nah, sama saja ini 1/akar 3 sama dengan sin A. Berarti sin A itu berapa? 1/akar 3 toh. Tapi karena akar 3 itu nggak boleh, nah berarti kita kalikan kembarannya, yaitu akar 3 per akar Akar tiga. 3. Nah, berarti berapa ini? Akar 3 kali 1. 3 kali 1. Ya tetap toh akar 3. Mm. Akar Satu. 3. Nah, terus akar Ya. 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3. Akar 9. Kali naik kembarannya, tinggal angkanya. 3. Nah, berarti 1/3 akar 3. Berarti jawabannya yang A. Oh, dia kenapa dapat 2 itu dari mana? Itu. Tak pindah. Duanya langsung. Salah. Duanya kuadratnya itu toh. Dua kan Iya. kalau dipindah kan jadi akar ya. Ya akar 1/3. Nah, udah gitu. Berarti jawabannya adalah 1/3 akar 3. 3. Oke. Hmm, ya berarti kurang berapa ini? Kurang dikit sih sebenarnya. Nah, Mm. ya kan? Mm-mm. Ini nanti berarti kurang segitiga, terus penjumlahan sudut. Nah, tinggal trigonometri aja ini berarti. Nah, habis itu kita besok lanjut ke paket 2 ya. Ya. Ini 4 ini coba kamu kerjakan sampai selesai nanti buat TR. Nanti Ya. mm-mm, biar ada tugas juga. Nah, besok kita bahas lagi. Ya. Oke, ada yang ditanyakan. Belum. Nah, berarti dari
dari pembelajaran tadi harus dicatat rumus-rumus seperti ini ya. Rumus-rumus yang kecil-kecil ini kalau kalau nggak dicatat pasti lupa. Kayak tadi kayak nyari koordinat Iya, kutub atau polar ke Kartesius. Makanya kalau X, R cos theta, R sin theta, lah itu kan sering lupa itu ya. ya, Nah, terus kebalik-balik kosinus sama. kebalikan sin cos kayak gitu juga. Nah, udah gak ada yang tanyakan lagi. Nggak ada. Oh ya, Kak, besok berarti sama jamnya kayak sekarang. Besok Apa? sama jamnya. Se. Besok, besok kayaknya aku mau jagung juga, Dek. Jadi, Oh, jadi kayaknya kayak jam sekarang ya. ya, Pokoknya sore. Ya, ya, bisanya sore. Oke, kamu bisa toh? bisa. Bisa, bisa. Orang-orang ya tinggal cuma ini kan. Kamu tinggal Iya, belajar aja toh. Kan mm, belum pembukaan toh ini. belum. Belum lah ya. Oke, mari kita tutup. Ya, Oke, karena sudah tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa agar pelajaran yang kita bahas tadi dapat bermanfaat di depannya dan dipermudah dalam tes CPT tahun 2025 ini. Berdoa mulai. amin. Doa selesai. Oke, kita ambil documentation-nya dulu. Nggak kelihatan ya, Kak. Iya, ini Gelap. kok kamu pakai senter atau lighting gitu, Dek? Coba tak pakai lighting sebentar. Heeh, lighting dari HP aja nggak apa-apa. Nah, ini Nah, nah, kelihatan. nah, kayak kelihatan. Theo. Satu. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Oke, Dek Risha Arsy atas ya, pertemuan hari ini. Jangan lupa besok kita masih ada pertemuan ya hari Minggu. Jamnya ya, sama. Karena sudah ditanyakan, mohon maaf atau kalau ada kekurangan. Saya tutup. Bila ya. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Boleh keluar. Yeay. Hi guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian tidak mendapatkan konten baru aku. Terima kasih. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you in the next video. Peace.